ba'da Isya, ya, melanjutkan tafsir juz amma, masih membahas tentang surah yang kedua dari surah juz amma, yaitu surah An-Nazi'at, di mana pada pertemuan yang lalu, ya, kita masuk pada ayat ke-15 dan seterusnya, di mana sebelumnya Allah Subhanahu wa taala di ayat pertama sampai ayat ke-14 Allah Subhanahu wa taala telah memberikan gambaran bagaimana keingkaran orang-orang kafir pada waktu itu terhadap dakwah Nabi alaihi salatu wasalam, yang mana dakwah Nabi alaihi salatu wasalam mengajak mereka untuk mengimani akan adanya hari kiamat, yang mana orang-orang kafir itu mengingkari akan adanya hari kiamat, akan adanya hisab, dikarenakan mereka memperturutkan hawa nafsunya. Karena mereka sudah kadung senang dengan hawa nafsunya, sehingga ketika dikabarkan bahwasannya semua perbuatan manusia nanti akan dimintai pertanggungjawaban, maka mereka tidak mau akan adanya hal tersebut, karena mereka faham kalau hari hisab itu benar-benar ada, maka mereka tentu akan merasa suatu hal yang merugikan hari tersebut. Makanya mereka sampai mengatakan qalu tilka idzan karratun khasirah. Kalau memang benar kebangkitan itu ada, hisab itu ada, maka pengembalian itu, kebangkitan tersebut itu merupakan pengembalian yang sangat merugikan. Artinya mereka faham karena mereka sudah terjatuh di dalam kemungkaran-kemungkaran yang amat besar, ya, dan yang paling besar adalah mereka telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala di mulai ayat ke-15 Allah seakan-akan memutus antara hubungan ayat sebelumnya dengan ayat ke-15 ini. Artinya seakan-akan ayat ini tidak nyambung, ya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala di ayat 15 ini Allah menceritakan tentang kisah Nabi Musa, ya. Padahal di sebelumnya adalah bagaimana kondisi orang-orang musyrik Mekah waktu itu, orang-orang kafir waktu itu menolak dakwahnya Rasulullah SAW dengan berbagai macam celaan, ya. Kemudian setelah itu Allah mengkabarkan tentang bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam. Di sini hubungannya yaitu di antara kenapa Allah Subhanahu wa taala memutus antara ayat sebelumnya dengan tahu-tahu atau tiba-tiba memberikan wahyu kepada Nabi kita Muhammad SAW tentang kisah Nabi Musa, ya. Maka di sini di antara faedahnya yaitu agar supaya Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan hiburan. Artinya kalau Nabi Muhammad SAW itu ditolak dakwahnya sekarang, ya, di waktu itu, maka demikian pula Rasul-Rasul sebelumnya pun mendapatkan atau telah mendapatkan penolakan dari kaumnya, sehingga Nabi Muhammad tidak merasa sendiri, tidak merasa berkecil hati ketika kaumnya itu menolak dakwahnya, ya. Dan ini merupakan tasliyah bagi Nabi kita alaihi salatu wassalam, merupakan hiburan, ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir ayat ke-25 26, wa in yukadzibuka faqad kadzdzaba alladziina min qablihim ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat wa bizubur wal kitabil munir thumma akhadtu alladziina kafaru fakaifa kana nakir. Dan jika mereka mendustakanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh orang-orang sebelum mereka pun telah mendustakan, ya, yaitu ketika
para rasul-rasul mereka datang dengan membawa penjelasan, keterangan yang jelas, membawa kitab Az-Zubur, ya. Kemudian juga membawa kitab yang memberikan penerangan, artinya datang dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma akhadtu alladziina kafaru fa kaifa kana nakir. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, aku akhadtu alladziina kafaru, aku pun mengadab orang-orang yang kafir tersebut, yang ingkar tersebut, fa kaifa kana nakir. Maka lihatlah bagaimana kerasnya siksaanku, ya. Jadi ini merupakan disisipi kisah oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah bagaimana Rasulullah SAW menghadapi penolakan demi penolakan, bahkan ancaman, bahkan dengan disakitinya beliau alaihi salatu wassalam secara fisik, ya. Seperti ketika dakwah di Taif, yaitu dengan dilempari batu sampai berdarah, bahkan sampai diancam atau ingin dibunuh, ya, sehingga terus Nabi SAW diwajibkan untuk hijrah, meninggalkan kota tercintanya yaitu Mekah menuju Madinah, ya. Maka kisah-kisah yang disebutkan ini untuk tasliyah bagi Nabi kita SAW dan juga memberikan harapan bagi orang-orang yang beriman. Harapan apa? Harapan bahwasanya akibat yang baik pasti akan diterima oleh orang-orang yang beriman dengan para rasul, ya, yang menerima dakwah para rasul. Itulah akibat yang baik yang akan diterima, walaupun di awalnya itu mereka merasakan kepahitan, kepedihan, kesedihan, ya, dan itu merupakan ujian. Dan ujian tersebut bukan yang pertama kali mereka terima, akan tapi itu sudah diterima oleh umat-umat terdahulu dari kalangan para nabi dan rasul dan juga pengikutnya. Baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-15 menyatakan hal ataka haditsu Musa. Ya. Apakah bukankah telah datang kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berita tentang Nabi Musa alaihissalam, ya. Makanya Al-Qur'an ini berkaitan dengan kisah-kisah yang ada dalam Al-Qur'an itu terbagi menjadi beberapa kisah, ya, atau bisa dikatakan menjadi 3 kisah. Yang pertama, kisah pertama yaitu berkaitan dengan para nabi dan rasul dan apa yang terjadi kepada mereka, ya, yang menimpa mereka bersama dengan orang-orang yang beriman, dan juga apa yang terjadi dengan orang-orang yang menentang mereka yaitu kalangan orang-orang kafir. Ini jenis kisah yang pertama. Kemudian jenis kisah yang kedua yaitu tentang afrad wa tawaif, yaitu tentang person-person, individu-individu, ya, ataupun sekelompok orang, ya, yang dikisahkan dalam Al-Qur'an. Seperti misalnya Allah mengkisahkan tentang kisahnya Maryam, ya. Kemudian kisahnya Luqman Al-Hakim. Kemudian juga adapun kisah Tawaif, ya, kisah sekelompok orang seperti Ashabul Kahfi, kemudian Ashabul Ukhdud, ya, yaitu orang-orang yang dibakar hidup-hidup di sebuah parit karena mereka beriman. Dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Buruj, dan ini juga masuk dalam juz Amma yang insyaallah nanti kita akan membahas atau mempelajari tentang tafsir tentang Ashabul Ukhdud tersebut. Kemudian juga Ashabul Fil, ya, dengan kisah tentang orang-orang yang mereka ditimpa siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lemparan batu yang dibawa oleh burung,
ya, yang disebut dengan burung ababil yang membawa batu dari neraka, ya, yang menimpa ashabul fil, yaitu sekelompok orang yang dipimpin atau pemimpinnya menaiki gajah, ya, makanya disebut ashabul fil. Dan kisah-kisah yang lainnya yang menunjukkan secara person, secara individu per orang ataupun sekelompok orang. Kemudian kisah yang ketiga yang tercantum dalam Al-Quran, yaitu tentang kejadian-kejadian dan tentang satu kaum, ya, seperti kejadian Ghazwatul Badr wa Uhud, ya, tentang peperangan-peperangan yang dialami oleh Rasulullah SAW. Ini kisah-kisah tentang kejadian-kejadian yang terjadi, ya, dan juga tentang kisah kaum-kaum di zaman Nabi SAW, seperti bagaimana Bani Quraidah, kemudian Bani Nadir, yaitu kalangan orang-orang Yahudi yang mereka melanggar perjanjian dengan Nabi SAW, ya. Kemudian juga kisahnya Abu Lahab bagaimana, ya, dan ini juga diabadikan oleh Allah SWT. Kemudian juga kisahnya Zaid bin Harithah, yaitu anak angkat Nabi SAW, ya. Maka ini kisah-kisah semacam ini terdapat dalam Al-Quran, dan ini merupakan kisah-kisah yang memiliki banyak sekali faedah, karena kisah ini bukan kisah cerita fiktif, ya, tapi ini benar-benar terjadi, ya, benar-benar nyata dan pernah terjadi di alam ini, ya. Lebih tepatnya, adapun kisah-kisah yang berkaitan dengan Nabi kita alaihissalam atau di zaman Nabi kita alaihissalam, itu terjadi sekitar lebih dari 1400 tahun yang lalu, ya, dan itu terjadi antara Mekah, Madinah, antara dua kota itu, ya, dan dua kota itu masih ada sekarang. Ini menunjukkan benar-benar kisah itu kisah-kisah yang nyata, ya, dan menunjukkan akan besarnya ibrah, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah-kisah tersebut. Makanya di antara kewajiban kita selaku seorang muslim, yaitu kita belajar atau mempelajari atau membaca tentang sirah nabawiyah, agar supaya kita bisa mengambil pelajaran yang banyak dari kisah Nabi kita alaihi salatu wasallam, bagaimana perjuangan beliau dengan para sahabatnya, dan bagaimana mereka menghadapi ujian-ujian yang amat berat. Kemudian dengan kesabaran mereka, maka Allah SWT menjadikan agama Islam ini dengan sebab perjuangan mereka menjadi agama yang tersebar luas sampai sekarang, dan akan terus bertahan sampai hari kiamat. Karena agama Islam ini adalah agama yang Allah SWT ridhai dari semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi terakhir, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhai hanyalah Islam. Baik. Kemudian Allah SWT berfirman dalam ayat selanjutnya, idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa. Ingatlah ketika Rabbnya Musa itu memanggilnya, menyerunya di satu lembah, ya, yang disucikan yang bernama Tuwa atau Bukit Tur Sina. Idhab ila fir'auna innahu tagha, yaitu ketika Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Musa dengan mengatakan, pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun tersebut telah melampaui batas. Faqul hal laka ila an tazakka,
maka katakanlah kepada Fir'aun, maukah engkau untuk mensucikan diri? Apakah kau mau untuk mensucikan diri? Ini perkataan Nabi Musa kepada Fir'aun, ya. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan aku akan memberikan petunjuk kepadamu, kepada Rabbmu, sehingga engkau bisa timbul rasa takut kepada Allah SWT, yaitu Rabbmu. Ini kata Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun. Fa'arahul ayatal kubra, maka Musa pun memperlihatkan ayat yang besar, artinya mukjizat. Karena biasanya seseorang ketika berdakwah, atau khususnya para nabi dan rasul ketika berdakwah kepada satu kaum untuk membuktikan bahwasanya dia benar-benar utusan Allah SWT, maka Allah akan menyertakan mukjizat kepada rasul tersebut. Fakadzdzaba wa 'asa, maka Fir'aun pun mendustakan, ya, padahal telah melihat mukjizat, ya. Fakadzdzaba wa 'asa, maka Fir'aun mendustakan dan berpaling. Tsumma adbara yas'a, kemudian berpaling ke belakang dan berusaha dengan cepat. Artinya apa yang dilakukan Fir'aun? Fahasyara fanada, kemudian dia pun langsung mengumpulkan manusia dan menyeru manusia dengan suara yang lantang sambil mengatakan faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun mengatakan, akulah Rabb kalian yang paling tinggi. Ini dilakukan Fir'aun, ya, untuk mencegah manusia mengikuti ajakan Nabi Musa alaihissalam, ya. Fa akhadhahu Allahu nakala al-akhirati wal ula, maka Allah Subhanahu wa taala pun menyiksanya dengan siksaan akhirat dan juga dunia, ya. Artinya yang akhir dan awal, ya. Yang akhir ini akhirat adalah nanti ketika Fir'aun dimasukkan ke dalam neraka. Adapun yang awal ini adalah ketika di dunia ditenggelamkan, kemudian di alam barzakh ditampakkan kepada Fir'aun, ya, dan para pengikutnya, yaitu tempat kembalinya yaitu neraka. Jadi sudah disiksa dengan siksaan batin ketika di alam barzakh, ya. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha, sesungguhnya pada kisah yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang yang takut. Baik. Kita kemarin telah membahas sampai ayat ke 17 kalau nggak salah, ya, yaitu di mana ketika Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah SWT untuk pergi kepada Fir'aun dan mendakwainya. Idhab ila Fir'auna innahu tagha, pergilah engkau Musa kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka ketika itu Nabi Musa alaihissalam merasa takut kalau sendirian, karena Nabi Musa juga merasa bersalah telah memukul salah satu bangsa Kipti, ya, yaitu bangsanya Fir'aun, dengan sekali pukul kemudian mati, ya, sehingga Nabi Musa alaihissalam lari ke kota Madian dan menikah di sana. Dan ketika diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, maka Allah SWT menyuruh untuk pergi menemui Fir'aun berdakwah. Maka ketika Nabi Musa merasa takut akan keselamatannya karena bala tentara Fir'aun juga banyak, kemudian juga konon Nabi Musa ini ketika dia berbicara itu kurang fasih, ya, dalam artian agak cedal, ya. Makanya di antara alasan Nabi Musa alaihissalam
meminta kepada Allah SWT agar supaya kakaknya Harun alaihissalam itu mendampinginya dalam berdakwah kepada Fir'aun, maka di antara alasannya adalah karena Harun ini afsahu minni, katanya. Harun ini lebih fasih lisannya daripada aku, kata Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah SWT pun mengabulkan permintaan Nabi Musa, sehingga setelah Harun diangkat juga menjadi Rasul mendampingi Nabi Musa alaihissalam, yaitu adiknya, maka Allah SWT memerintahkan kembali dengan kalimat mutsanna yang menunjukkan dua, idhaba ila fir'auna innahu tagha, dalam surah Thaha ayat ke-43. Allah menyatakan, pergilah kalian berdua, yaitu wahai Musa dan Harun, menuju kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu telah melampaui batas, ya, sesungguhnya Fir'aun telah melampaui batas. Kemudian dalam ayat selanjutnya, apa yang disuruh oleh Allah SWT kepada Nabi Musa dan juga Nabi Harun, ya, faqul hal laka ila an tazakka, maka katakanlah kepada Fir'aun, apakah engkau ingin mensucikan dirimu? Ya, ini perintah Allah kepada Musa alaihissalam agar mengatakan hal tersebut kepada Fir'aun, ya. Dalam surah Thaha, di antara adab yang diajarkan oleh Allah SWT kepada Nabi Musa dan Harun ketika berdakwah, yaitu dengan kelemah lembutan. Allah menyatakan, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadakkaru aw yakhsha, maka katakanlah kalian berdua, yaitu Nabi Musa dan juga Harun alaihissalam, katakanlah kepada Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut, mudah-mudahan yatadakkaru aw yakhsha, mudah-mudahan Fir'aun itu bisa mengambil pelajaran dari ucapanmu yang lemah lembut tersebut dan bisa menimbulkan rasa takut kepada Allah SWT, ya. Baik. Kemudian makna faqul hal laka ila an tazakka, maka katakanlah kepada Fir'aun, apakah engkau ingin mensucikan diri? Di sini al-istifham huna litashwid. Ini adalah pertanyaan atau al-istifham di sini litashwid, agar supaya Fir'aun itu faham bahwasanya yang diinginkan oleh Nabi Musa alaihissalam ini adalah bentuk benar-benar kasih sayang kepada Fir'aun, agar supaya Fir'aun itu kembali dari sikap melampaui batasnya, ya. Makanya halaka ila an tazakka, apakah engkau ingin untuk mensucikan diri, ya. Nabi Musa tidak langsung mengancam Fir'aun, Fir'aun, kamu ini sudah mengaku Tuhan, ya, hati-hati nanti bisa masuk neraka. Enggak, Nabi Musa enggak mengatakan seperti itu, tidak menggunakan perintah, tapi menggunakan istifham yang menunjukkan betapa sayangnya Nabi Musa, ya. Mau tidak mau Fir'aun ini adalah ayah angkatnya, ya, ayah angkat dari Nabi Musa alaihissalam, ya. Maka tentunya sudah memiliki ikatan dekat, ya, ikatan yang erat antara hati ke hati, ya, antara bapak angkat dengan anak angkat, ya. Maka walaupun Fir'aun itu sudah melampaui batas sampai derajat kekufuran mengaku Tuhan, tetap Nabi Musa itu tidak menggunakan ancaman pertama kali. Dan ini menunjukkan asal di dalam mengingatkan seseorang
itu adalah dengan kelemah lembutan, ya. Itu asalnya, ya. Jangan langsung diancam, ya. Akan tapi gunakan uslub yang menunjukkan bahwasanya kita itu sayang, ya. Kita menasihatinya dalam rangka kasih sayang, ingin keselamatan. Demikian pula yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Hallaka ila an tazakka, wahai Fir'aun, apakah engkau ingin mensucikan dirimu, ya. Dan Nabi Musa alaihissalam tidak mengatakan antuzakkika atau antuzakkiyaka, ya. Apakah engkau ingin agar aku mensucikanmu? Tidak, ya. Tidak menyandarkan pensucian itu kepada Nabi Musa, walaupun yang menunjukkan kepada jalan yang benar ini adalah Nabi Musa alaihissalam. Tapi Nabi Musa tidak menggunakan uslub tersebut agar supaya tidak dianggap dia menggurui, ya. Karena bagaimanapun juga Fir'aun lebih tua, ya, bapak angkatnya, ya. Nabi Musa tidak mengatakan, wahai Fir'aun, maukah engkau aku sucikan? Tidak, tapi disandarkan pensucian tersebut kepada diri Fir'aun sendiri, ya. Wahai Fir'aun, apakah engkau mau, ya, apakah engkau ingin untuk mensucikan dirimu sendiri, ya. Tashwiqul Fir'aun an yatazakka mimma huwa alaihi minasyarri wal fasad, yaitu dalam rangka agar supaya Fir'aun mau untuk mensucikan diri dari kejelekan yang telah dia lakukan dan juga kerusakan yang telah dia lakukan, ya. Wa aslu zakah an-nambu waz-ziyadah, dan asal kata az-zakah, ya, pensucian ini adalah an-nambu, yaitu bertambah atau tumbuh, waz-ziyadah, dan tambahan. Artinya ini tawaran dari Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun, ya, sesuai dengan fitrah manusia yang menginginkan suatu kebaikan itu bertambah, kemudian berkah, ya, dan berkembang. Dan inilah uslub yang bagus yang dikemukakan Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun, ya, di mana menggunakan uslub az-zakah, kalimat az-zakah, yaitu yang secara bahasa adalah bertambah. Artinya kalau Fir'aun ini mau untuk memenuhi ajakan Nabi Musa alaihissalam kembali bertobat kepada Allah SWT, maka kerajaannya pun gak akan berkurang, malah justru akan semakin makmur. Kekayaan pun demikian. Karena apa? Karena ketika Fir'aun nanti bertobat, itu akan semakin berkah kehidupannya, ya. Dan inilah sesuai fitrah, ya. Makanya kalau ini ditolak, ini sudah manusia yang kebangetan, ya. Dan ini yang dilakukan oleh Fir'aun, menolak dakwah Nabi Musa, dakwah yang sesuai dengan fitrah manusia. Baik. Wa tudlaqu bi ma'na al-Islam wa tauhid, dan az-zakah terkadang juga dimutlakkan kepada makna al-Islam dan juga tauhid. Artinya ketika Fir'aun ini mensucikan diri, berarti dia konsekuensinya menerima agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, ya, yaitu agama Islam. Yang mana agama Islam itu adalah intinya tauhid, yaitu mengakui bahwasanya Allah SWT satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi dengan berbagai macam jenis ibadah. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antara yang menunjukkan bahwasanya az-zakah, kalimat az-zakah itu terkadang bermakna Islam atau tauhid, yaitu firman Allah SWT dalam surah Fussilat ayat ke-6 dan ke-7. Allah menyatakan wailul lil musyrikin, dan celakalah bagi orang
orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Adzalina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Siapa orang-orang musyrik? Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina la yu'tuna zakah, yaitu orang-orang yang tidak memberikan zakat. Ini yang dimaksud az-zakah di sini bukan zakat uang. Ya, bukan berarti kalau orang musyrik sudah memberikan zakat kemudian jadi enggak musyrik lagi, enggak. Maksudnya zakah di sini Islam wa tauhid. Artinya celaka bagi orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah, yaitu orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah dan tidak mau masuk ke dalam Islam. Itu maksudnya. Bukan kok orang-orang yang tidak membayar zakat secara bahasa, ya. Karena mau dia bayar zakat, ya, ibaratnya mau mengeluarkan uangnya untuk sedekah, untuk memenuhi kebutuhan orang-orang fakir, anak yatim dan lain sebagainya. Kalau dia masih melakukan kesyirikan, maka itu tidak akan ada gunanya. Makanya di sini setelah Allah menyebutkan celaka bagi orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat, artinya yang tidak mau masuk Islam dan tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa hum bil akhirati hum kafirun, dan mereka terhadap hari akhir mereka ingkar, ya. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan di antara juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syams ayat 9 dan 10, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan amat merugi orang yang mengotori jiwanya. Artinya man zakkaha di sini artinya beruntung orang yang mensucikan jiwanya dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, membersihkan noda-noda kesyirikan dari dalam jiwanya, ya. Karena yang namanya i'tiqad itu juga bisa menjerumuskan seseorang ke dalam dosa besar, ya. Malah justru kebanyakan penyimpangan manusia itu dalam masalah i'tiqad, ketika dia meyakini, ya, ada selain Allah yang boleh untuk ditujukan ibadah kepadanya, ya. Makanya di antara balasan di hari akhir itu bukan hanya berkaitan dengan amaliyah saja, tapi juga berkaitan dengan i'tiqad, itu juga akan dibalas, ya. Makanya orang kafir walaupun dia itu sebaik apapun di dunia, ya, kenapa dia masih nanti akhirnya kesudahannya adalah kekal di neraka, ya, itu dikarenakan i'tiqadnya, ya, dikarenakan i'tiqadnya, ya. Walaupun tetap yang namanya siksaan di neraka itu juga bertingkat-tingkat. Sesama orang kafir pun bertingkat-tingkat, ya. Orang kafir yang jahat, ya, suka merampok, suka zina, suka minum khamr, ya, ini siksaannya di neraka. Dengan orang kafir yang baik, suka sedekah, suka bantu orang, bahkan terkadang nyumbang pembangunan masjid misalnya, ya, atau membantu seorang muslim misalnya, tapi dia kafir, tapi dia baik secara lahiriah di dunia, maka siksaannya pun sama-sama di neraka, sama-sama kekal, ya. Siksaannya pun akan berbeda. Tentunya akan lebih berat siksaan orang kafir yang dia secara zahir batinnya rusak. Tapi kalau orang kafir, dia kafir secara batin tapi zahirnya baik, ya, tidak pernah menyakiti orang, suka menafkahkan hartanya istilahnya, tapi dia kafir, tetap di dalam neraka, tetap kekal, tapi tingkat siksaannya pun berbeda, ya. Nah, ini bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini menunjukkan bahwasanya ya, i'tiqad itu merupakan pokok pondasi ya. Makanya ketika seorang masuk Islam itu kan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, itu adalah dia harus meyakini betul-betul dalam hatinya bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang dia itu sudah muslim ya, muwahhid, mentauhidkan Allah, tapi amalannya terkadang masih melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, selama amalan kemaksiatannya tersebut, dosa-dosanya tidak membatalkan dari keislaman, tetap nanti dia akan dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam surga, walaupun terkadang dia mampir dulu untuk mensucikan dosa-dosa yang telah dia lakukan, yaitu mampir ke neraka ya. Taib. Itulah pentingnya i'tiqad, yaitu keyakinan, dan ini harus terus kita perbaiki ya. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Kemudian Allah mengkisahkan tentang ucapan Nabi Musa selanjutnya. Setelah mengatakan faqul halaka ila an tazakka, maka katakanlah Nabi Musa kepada Fir'aun, apakah engkau ingin mensucikan diri dari hal-hal yang jelek dan kerusakan-kerusakan yang telah engkau lakukan dengan masuk Islam dan mentauhidkan Allah? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan aku akan menuntunmu, aku akan tunjukkan engkau ke jalan Rabbmu ya. Dan ini juga menunjukkan kelemah lembutan Nabi Musa alaihissalam ya, di mana Nabi Musa ingin menunjukkan jalan menuju Rabbnya, yaitu menuju Allah Subhanahu wa taala ya. Ai adulluka ila rabbika, yaitu aku akan tunjukkan jalan menuju Rabbmu. Ai ila dinillahi azza wa jal al-musil ila Allah, yaitu menuju agamanya Allah azza wa jal yang akan menghantarkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Artinya akan diajari ya. Saya bersedia nunjukkan, ibaratnya seperti itu. Dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi Musa berdakwah bukan untuk dirinya ya, bukan untuk agar supaya Fir'aun ini kalau menerima dakwah dia kemudian lantas, oh saya kan nabi, kamu kan pengikut saya, sekarang kamu di bawah saya. Enggak. Inilah yang ditunjukkan Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun, bahwasanya saya dakwah ini mengajak kepada Allah, bukan kepada diri saya ya, bukan kepada diri saya ya. Taib, fatakhsha, maka kalau engkau mau, kata Nabi Musa, kalau engkau mau aku tunjukkan jalan menuju Rabbmu, aku ajari dengan bagaimana syariat agama Islam ini ya, maka engkau akan timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatakhsha, maka engkau akan takut ya. Ai fatakhafullaha azza wa jalla ala ilmin minka, artinya engkau akan takut kepada Allah azza wa jalla di atas ilmu yang telah engkau pelajari nantinya ya. Artinya takutmu kepada Allah itu benar-benar karena engkau tahu siapa Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sekedar waham saja, persangkaan saja ya, karena ditakut-takuti istilahnya ya, hanya sekedar ditakut-takuti tapi tidak dikasih tahu ilmu tentang sesuatu yang ditakuti ya. Seperti seorang ketika berjalan di kegelapan tahu-tahu punya rasa takut, itu namanya khauf, bukan khasyah ya. Kenapa?
karena dia takutnya atas dasar waham, persangkaan. Kalau nanti di sini ada seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, ada penampakan ini, padahal itu belum tentu. Tapi sudah takut, itu namanya khauf, ya. Artinya takut tapi bukan atas dasar ilmu. Tapi kalau takut atas dasar ilmu, yaitu ketika seorang mempelajari nama-nama Allah, sifat-sifat Allah itu bagaimana, dia tahu Allah itu Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Penyayang, tapi di satu sisi Allah Subhanahu wa taala juga Syadidul Iqab, ya. Bahwasanya siksaannya itu juga amat pedih, ya. Maka dengan hal tersebut dia akan timbul rasa takut, benar-benar takut kepada Allah atas dasar dia tahu siapa zat yang dia takuti tersebut. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanyalah, ya, yang khasyah kepada Allah, yang memiliki rasa takut atas dasar ilmu di antara hamba-hamba Allah adalah para ulama. Ulama itu kan ahlul ilmi, orang yang memiliki ilmu, terutama ilmu tentang ma'rifatullah, yaitu tentang Allah Subhanahu wa taala. Baik. Li'anna al-khasyah hiya al-khauf al-maqrun bil ilmi. Karena yang namanya khasyah itu adalah al-khauf, yaitu rasa takut yang disandingkan dengan ilmu. Artinya khasyah itu akan timbul ketika khauf itu bersanding dengan ilmu, ya. Tapi kalau hanya sekedar khauf saja tanpa ilmu, ya, maka itu hanya khauf biasa, ya. Fa inna lam yakun ilmun fahuwa khaufun mujarrad. Karena sesungguhnya jika tidak ada ilmu, maka itu hanya khauf mujarrad, hanya murni rasa takut saja. Wa hadza huwal farqu bainal khasyah wal khauf. Dan inilah perbedaan antara khasyah dan khauf, ya. Al-farqu bainahuma anna al-khasyah an ilmin. Qala Allah Ta'ala innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, dalam surah Fatir ayat ke-28. Perbedaan antara keduanya yaitu al-khasyah itu timbul karena ilmu, setelah dia mengetahui baru timbul khasyah tadi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya yang takut kepada Allah, yang khasyah kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama, yaitu orang-orang yang berilmu. Wa ammal khaufa huwa khaufun mujarrad dza'rin yahsulu lil insani walau bila ilmin. Dan adapun khauf, ya, yaitu khauf yang hanya sekedar khauf saja, artinya yang hanya sekedar takut saja, itu adalah dza'ar, ya, yaitu kepanikan, ya, satu kepanikan yang dirasakan oleh manusia walau bila ilmin, walaupun tanpa pengetahuan terhadap apa yang ditakuti tersebut, ya. Walihada qad yakhaful insanu min syai'in yatawahhamuhu. Oleh karenanya terkadang manusia itu takut dari sesuatu yang dia hanya sekedar persangkaannya saja, ya. Ya seperti tadi, jalan di kegelapan, tahu-tahu dia timbul rasa takut, merinding, ya, panik, ya. Padahal di kegelapan itu belum tentu ada apa-apanya, ya. Tapi di bayangan dia, di benak dia, ya, itu sudah macam-macam. Nanti kalau ada ini, ya. Kayak enek gundul pringis, kayak enek sundel bolong, gendruwo dan lain sebagainya. Padahal itu belum tentu ada. Tapi sudah khauf, itu namanya khauf mujarrad, ya, atau disebut dengan dza'ar, yaitu panik, ya. Wa qad yara fil lailah adzulma syabahan la haqiqata lahu fayakhafu minhu. Maka terkadang manusia itu dia melihat di kegelapan malam,
syabahan. Syabahan itu penampakan, ya, yang tidak ada hakikatnya terkadang, ya. Sehingga kemudian dia timbul rasa takut. Dia belum tentu hakikatnya itu apa kok, baru penampakan putih seleret gitu depan dia. Atau kadang kayak orang terbang misalnya, langsung takut. Atau kadang kayak bayangan yang membesar misalnya, padahal dia nggak tahu hakikatnya apa itu, tapi udah takut, ya. Maka ini namanya khauf mujarrad, ya, sekedar rasa takut tanpa didasari dengan ilmu. Tapi kalau didasari dengan ilmu, ya, itu benar-benar khasyah, seperti seorang mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau misalnya khasyahnya seseorang, tapi khasyah tabi'i ini maksudnya, ya, takut yang tabi'i di atas dasar ilmu. Seperti dia tahu tentang sifat-sifat harimau, ya, sifatnya bagaimana, kemudian cara dia memangsa dia sudah tahu, ya, terus kemudian apa yang akan dimangsa dia, ya, jenis-jenis apa saja, misalnya dia suka daging segar misalnya, manusia atau hewan yang lainnya, ya. Maka ketika dia ketemu dengan harimau, dia takut, ya. Maka tingkatan takutnya dia terhadap harimau ini, kalau dia sudah benar-benar mempelajari, ya, tentang sifat-sifat harimau tersebut dan tabiatnya, itu namanya khasyah, ya, karena dia sudah di atas ilmu, ya. Tapi ada juga orang yang takut harimau hanya sekedar takut saja, walaupun dia belum tahu sifat-sifat harimau. Ketemu kaget, takut, langsung lari gitu aja. Ketika ditanya harimau itu bagaimana toh, nggak tahu. Pokoknya saya takut lihat bentuknya saja, ya. Maka seperti itu perbedaan antara khauf mujarrad dengan khauf ala ilmin yang dibahasakan dengan al-khasyah. Tayyib, fahadha dha'run mabniyun ala wahmin. Maka kemanikan ini, ya, dibangun di atas waham, persangkaan saja, seperti tadi, ya, tahu-tahu takut saja istilahnya. Walakin al-khasyah takunu an ilmin, akan tapi al-khasyah itu akan timbul setelah dia mengetahui, artinya mengilmui tentang sesuatu yang ditakutinya tadi. Ai fadhaba Musa alaihi salatu wassalam wa qala li fir'aun ma amarahu Allah bihi, ya. Baik. Jadi tadi Nabi Musa, kembali ke kisah Nabi Musa tadi yang mengatakan kepada Fir'aun, ya, faqul halaka anta ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, ya, akan aku tunjukkan engkau kepada jalan Rabbmu sehingga engkau akan timbul rasa takut, ya. Maka Musa alaihissalam itu pergi dan mengatakannya kepada Fir'aun sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada Musa alaihissalam, ya. Halaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya Nabi Musa mengatakannya kepada Fir'aun. Maukah engkau, ya, untuk mensucikan diri dan aku akan tunjukkan kepada jalan Rabbmu sehingga engkau akan timbul rasa takut. Walamma kana al-bashar la yu'minuna wa la yaqbaluna da'wa syakhsin annahu rasulun illa bi ayatin kama huwa dhahir anna al-insana la yaqbalu min ahadin da'wa illa bi bayyinatin ja'ala Allahu subhanahu wa ta'ala ma'a kulli rasulin ayatan tadullu ala sidqihi. Maka ketika yang namanya manusia, mereka tidak akan beriman dan tidak akan menerima pengakuan seseorang bahwasanya dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan tanda, ya, sebagaimana zahirun, ya, sebagaimana itu telah tampak bahwasanya yang namanya manusia tidak akan menerima dari seorang pun, artinya menerima dakwah, menerima pengakuan dari seseorang kecuali dengan
bayyinah, ya, dengan sesuatu yang jelas, ya. Maka Allah di sini menjadikan bagi setiap rasul itu tanda atau ayat yang menunjukkan atas benarnya kerasulannya, ya. Kenapa? Karena memang sifatnya manusia itu tidak akan pernah percaya dan menerima begitu saja pengakuan seseorang, apalagi kalau seseorang itu mengaku dia utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini pengakuan yang amat besar, ya. Dan manusia wajar dia tidak akan menerima begitu saja pengakuan seseorang kecuali dengan suatu penguat atau bukti yang nyata bahwasanya itu benar-benar seorang rasul. Maka dari situlah Allah menjadikan bagi setiap rasul itu tanda, ya, atau bukti tadi yang dinamakan mukjizat, ya, yang dinamakan mukjizat yang menunjukkan akan benarnya kerasulan seseorang yang dia mendakwahkan kerasulan tersebut, ya. Makanya setiap rasul pasti memiliki mukjizat, ya. Seperti Nabi Muhammad SAW ketika orang-orang musyrik Quraisy tidak percaya, ya, kecuali kalau ditunjukkan mukjizat kalau bulan itu terbelah menjadi dua. Maka benar, ya, saat itu langsung Nabi SAW diberikan mukjizat untuk bisa membelah bulan. Artinya bulan itu menjadi dua, benar-benar menjadi dua, hakiki, ya. Mukjizat itu hakiki. Mukjizat itu bukan suatu yang mempengaruhi akal pikiran manusia, enggak, tapi benar-benar hakiki, bukan seperti sihir. Kalau sihir itu pada hakikatnya itu terkadang bukan hakiki. Seperti misalnya manusia diubah menjadi pohon misalnya dengan sihir. Itu sebenarnya hakikatnya manusia itu nggak berubah benar menjadi pohon, ya. Itu sihir-sihir kebanyakan seperti itu, ya. Akan tapi mukjizat ini benar-benar hakiki. Bulan terbelah menjadi dua, benar-benar bulan menjadi dua. Tongkatnya Nabi Musa alaihissalam itu menjadi ular, benar-benar itu real menjadi ular, ya. Artinya dari sebuah benda yang mati, ya, itu bisa menjadi makhluk hidup, yaitu berupa ular. Dan itu memang mukjizat yang Allah SWT berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Makanya karena memang Allah mengetahui tabiat manusia itu seperti itu, artinya nggak akan menerima pengakuan atau dakwah dari seseorang yang mengaku menjadi rasul kecuali dengan bukti, maka Allah sertakan pada setiap rasul bukti agar supaya manusia tidak bisa mengelak lagi, tidak bisa menolak lagi, ya. Oleh karenanya di sini Allah SWT berfirman dalam ayat selanjutnya, fa'arahul ayatal kubra. Maka Musa pun memperlihatkan tanda yang besar, ya, artinya mukjizat yang besar. Yakni ara Musa Fir'aun al-ayatal kubra, yaitu Nabi Musa alaihissalam memperlihatkan kepada Fir'aun satu tanda yang besar untuk sebagai bukti bahwasanya Nabi Musa ini benar-benar utusan Allah SWT. Fama hiya hadhil ayah? Maka apa ini tanda ini yang dimaksud di sini? Al-ayah anna ma'ahu 'asa min khashabin min furu'i syajar kama huwa ma'ruf. Ayat di sini, tanda yang besar di sini, dan ini mukjizat yang paling besar yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam adalah bersamanya asa, yaitu tongkat, sebuah tongkat, min khashabin min furu'i syajar, yaitu dari kayu yang berasal dari ranting pohon, ya.
sebagaimana yang telah ma'ruf, ya. Namanya tongkat biasanya kan dari ranting pohon, kemudian dipatah, kemudian dijadikan tongkat sandaran, ya. Makanya Allah SWT pernah menyatakan dalam surah Thaha, wa ma tilka biyaminika ya Musa, ya. Wahai Musa, apa itu yang ada di tangan kananmu yang kamu pegang? Ya, artinya tongkat ini memang sebelumnya bukan langsung Allah kasih, enggak. Memang tongkat ini Nabi Musa sudah sering menggunakannya untuk salah satunya apa? Menggembala kambing. Ya. Qala hiya 'asaya atawakku 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa hiya fiha ma'aribu ukhra. Ya, kemudian Nabi Musa alaihissalatu wassalam menjawab, wahai Rabbku, ini tongkatku yang aku gunakan untuk bersandar dan juga aku gunakan untuk menggembala kambing. Karena Nabi Musa alaihissalam menggembala kambing selama 10 tahun untuk membayar mahar, ya, untuk membayar mahar. Jadi upahnya itu untuk membayar maharnya, ya. Jadi itu, ya, fungsi tongkat Nabi Musa untuk bersandar dia kalau mungkin capek, ya, kemudian untuk menggiring kambingnya, ya, dan juga untuk keperluan-keperluan yang lainnya, ya. Jadi fungsinya memang diperlukan oleh Nabi Musa sebelum diangkat menjadi Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Baik. Fakana idza wada'aha fil ardi sarat hayyatan tas'a thumma yahmiluha fata'udu 'asa. Maka tongkat tersebut apabila diletakkan di tanah, tongkat itu akan menjadi ular. Ya, akan menjadi ular yang bisa bergerak sebagaimana ular pada umumnya. Artinya bisa ular itu benar-benar nyata. Thumma yahmiluha fata'udu 'asa. Kemudian kalau ular tersebut dipegang, maka akan kembali seketika itu pula menjadi tongkat yang sebagaimana biasanya, ya. Ini mukjizat, dan ini pun Allah SWT melatih dulu Nabi Musa, tidak langsung serta-merta kemudian menyuruh berdakwah kepada Fir'aun dengan tongkat tersebut yang nanti tongkatnya akan berubah menjadi ular, enggak. Tapi ketika Allah bertanya, wa ma tilka biyaminika ya Musa, ya, bertanya kepada Nabi Musa, apa yang di tangan kananmu itu wahai Musa? Kemudian Nabi Musa menjawab, ini tongkat untuk aku bersandar, untuk menggembala kambing dan keperluan lainnya, ya. Kemudian Allah SWT menyatakan, fa'alqiha ya Musa, ya, lemparkanlah tongkat itu wahai Musa. Maka ketika Musa melemparkannya, fa idza hayyatun tas'a, maka tiba-tiba menjadi ular yang bergerak, ya. Maka Musa pun takut, sampai di ayat yang lainnya dikhabarkan Nabi Musa itu takut, walam yu'aqib, ya, sampai tidak mau balik lagi Nabi Musa. Maka Nabi Musa pun dipanggil oleh Allah SWT, la takhaf, ya, jangan takut, ya, pegang ular tersebut, maka dia akan menjadi tongkat kembali seperti semula, ya. Itu latihan, ya, dilatih, ya, karena agar supaya Nabi Musa alaihissalam terbiasa, karena ini benar-benar real ular, bukan hanya tipuan mata, ya. Maka ketika sudah terbiasa, kemudian disuruh berdakwah kepada Fir'aun, ya. Wa hadza min ayatillahi anna syai'an jamadan idza wada'a aw wudi'a 'alal ardi sara hayatan tas'a. Dan inilah diantara mukjizat atau tanda-tanda dari Allah SWT, yaitu sesuatu yang jamad, yaitu benda mati, apabila diletakkan di tanah maka dia akan menjadi ular yang bergerak. Wa idza humila minal ard, dan apabila diambil kembali dari tanah, artinya dipegang lagi, ada fil hali fawran ila halil ula asa min jumlatil asi, ya. Dan apabila diambil lagi ular tersebut, artinya dipegang kembali,
maka akan kembali seketika itu pula di kondisi atau bentuk semula, yaitu berupa tongkat, ya, yang itu merupakan di antara tongkat-tongkat yang ada. Artinya sama, ya, ketika dipegang bentuk tongkatnya ya tongkat biasa seperti tongkat yang lainnya, ya. Tapi kalau itu dilempar, maka jatuh ke bumi langsung menjadi ular yang bisa bergerak, dan ularnya besar, ya. Wa inna ba'athahu alaihi salatu wassalam bihadhil ayah, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan mukjizat tersebut, dengan tanda tersebut, wa bikaunihi yudkhilu yadahu fi jaybihi fatakhruju bayda'a min ghairi su' ay min ghairi aibin. Dan juga mukjizat yang kedua selain tongkat tersebut, yang paling besar adalah ketika Nabi Musa memasukkan tangannya ke kantong baju, ya, fi jayb, kemudian keluarlah ketika diangkat tangan itu putih bersih, ya. Dan putih bersihnya itu bukan putih seperti kusta, tapi benar-benar putih bersih, min ghairi aibin, artinya benar-benar itu sesuatu yang ketika dipandang itu benar-benar menyenangkan, ya. Ai bayda bayadan laisa bayadul baras, ya, putihnya itu bukan putih belang, ya. Walakinnahu bayadun ja'alahu Allahu ayatan, akan tapi putih yang Allah jadikan itu sebagai tanda atau mukjizat yang lain selain tongkat tadi. Inna ba'athahu Allahu bil 'asa wal yad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus pertama kali Nabi Musa alaihi salatu wassalam kepada Firaun dengan mukjizat tongkat dan juga tangan yang dimasukkan kemudian keluar dalam kondisi putih tadi. Dan ini sesuai dengan zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nanti insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang tentang kenapa Allah Subhanahu wa taala membedakan mukjizat satu rasul dengan rasul yang lainnya, ya. Ini diantara alasannya atau hikmahnya disesuaikan dengan kondisi yang lagi tren pada waktu itu, ya, yang lagi tren pada waktu itu. Di antaranya Nabi Musa pada waktu itu lagi tren ilmu sihir, ya. Makanya Nabi Musa alaihissalatu wassalam dibekali sebuah tongkat yang ketika dilempar benar-benar menjadi ular, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.